Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita merencanakan sesuatu atau melakukan sesuatu, sering sekali kita lebih mengandalkan diri kita sendiri. Kita lebih bersandar pada diri kita sendiri, bahwa semuanya bisa kita lakukan dengan pengetahuan dan kemampuan kita sendiri. Nah, apakah itu adalah sesuatu yang benar? Melalui firman Tuhan yang akan kita renungkan di kitab Amsal pasal 3 ayatnya yang kelima, di sini dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kita harus percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan maksudnya apa? Maksudnya adalah kita harus mengakui bahwa Dia adalah pribadi yang maha kuasa. Bahwa Dia adalah pribadi yang bisa melakukan segala sesuatu jikalau Tuhan berkehendak. Tanpa ragu, tanpa bimbang, kita beriman bahwa Dialah Tuhan yang maha kuasa. Dan kita juga percaya bahwa Dialah Tuhan yang maha kasih, penuh kebaikan bagi setiap orang yang datang mencari Dia, yang datang berdoa kepadanya. Dia tidak akan menahan-nahan kebaikannya, atau Dia bukan pribadi yang pelit, tetapi Dia adalah pribadi yang penuh kasih, penuh kemurahan, penuh kebaikan bagi setiap orang yang datang mencari Dia. Maka kita harus percaya kepadanya. Kita harus bersandar kepadanya. Kita harus mengandalkan Dia. Dan dikatakan di sini dengan segenap hatimu. Mungkin kita berkata, saya ada bersandar kepada Tuhan, tetapi tidak dengan segenap hati kita. Kadang kita berdoa, tetapi kadang kita berpikir, apakah Tuhan sanggup menolong kita? Kadang kita lebih percaya pada diri kita sendiri, tidak dengan sepenuh hati bersandar kepada Tuhan. Di sini firman Tuhan jelas mengingatkan kita agar kita selalu percaya dan bersandar kepada Tuhan dalam setiap kegiatan kita, dalam setiap saat. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, rencanakan, kita harus percaya dan bersandar kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Sebab Dia adalah Tuhan yang maha kuasa dan penuh kebaikan. Jikalau Tuhan berkehendak, Dia akan menolong kita dan Dia akan bisa memberikan kita sukacita. Dan dikatakan di sini, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini adalah kontrasnya. Sebaliknya kita harus menjauhkan diri dari kalimat bersandar pada pengertian sendiri. Jangan kita berpikir bahwa saya pintar, saya punya pengetahuan yang tinggi, saya kuat, saya mampu, maka saya yakin apa yang saya pikirkan, saya bisa lakukan dengan berhasil. Nah, itulah namanya bersandar kepada pengertian sendiri. Saudara-saudara, bersandar kepada pengertian sendiri itu adalah sebuah kesia-siaan. Tidak ada gunanya. Kenapa? Karena kita ini hanyalah manusia biasa. Manusia yang terbatas kuasanya. Kalaupun kita berpikir kita sangat pintar, tapi kepintaran kita tidak ada apa-apanya. Kalau kita mengatakan saya mampu, saya kuat, tapi kekuatan kita terbatas. Saudara-saudara, kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kenapa?
Karena kita hanyalah manusia yang terbatas kuasanya. Lagi kita adalah orang berdosa, yang dimana kita lebih cenderung melakukan hal yang salah, hal yang tidak benar. Maka kita tak boleh berpikir bahwa kita mampu melakukan dengan sendirinya, dengan kekuatan kita. Itu adalah sebuah kebodohan jikalau kita bersandar pada pengertian kita sendiri. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jangan bersandar pada diri kita sendiri. Jangan bersandar pada diri orang lain. Jangan bersandar pada pribadi lain, kecuali bersandar kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Bahkan ketika dalam kesusahan, kita harus datang kepada Tuhan. Berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Karena hanya Dialah yang sanggup menolong kita. Apapun yang kita pergumulkan, kesulitan apapun, atau rencana apapun yang kita mau lakukan, mari kita pertama-tama datang kepada Tuhan, mencari Dia. Maka dengan pertolongan daripada Tuhan, semuanya akan dituntun, dipimpin, ya, dan ditolong oleh Tuhan sehingga bisa tercapai sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi saudara-saudara, ingat dalam kehidupan kita sehari-hari, jangan kita menjadi sombong dengan mengandalkan diri kita sendiri. Tetapi mari kita selalu mengandalkan Tuhan. Apapun yang kita rencanakan, kesusahan apapun, pergumulan apapun, mari kita datang berdoa, bersandar kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Maka Tuhan akan menolong kita. Dikatakan di ayatnya yang ke-6, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Akui, kata kontrasnya adalah sangkal, menolak Tuhan dalam hidup kita, dalam setiap laku kita, perilaku kita. Artinya tidak mau dipimpin oleh Tuhan, tidak mau tunduk terhadap firman Tuhan. Itu adalah kontrasnya. Tapi kalau dikatakan akui, artinya apa? Kita mau menerima pimpinan Tuhan, mau menerima firman Tuhan, dan tunduk terhadap apa yang diperintahkan oleh Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Artinya kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan dalam setiap perilaku kita, pikiran kita, rencana kita, atau apapun segi kehidupan kita, harus selalu mengakui bahwa Dialah yang berotoritas dalam kehidupan kita. Dialah yang memimpin hidup kita, dan kita mau tunduk terhadap pimpinannya, terhadap firman-Nya. Maka dengan mengandalkan Dia dan melakukan firman Tuhan, dikatakan Ia akan meluruskan jalan. Tuhan akan menuntun kita di jalan yang benar, dan ujungnya adalah sebuah sukacita. Dia tidak akan membuat kita menjadi sesat, tetapi sebaliknya Dia akan menuntun kita di jalan kebenaran. Jadi akuilah Dia, ya, kita harus mau menerima pimpinannya, mau tunduk terhadap firman Tuhan, ya, maka Tuhan akan memimpin hidup kita. Dikatakan meluruskan jalan, membuat kita berhasil di dalam Tuhan. Apakah saudara selama ini lebih mengandalkan diri sendiri? Jika ya, kita harus bertobat. Tetapi sebaliknya, kita harus datang kepada Tuhan, mau tunduk di bawah pimpinannya, di bawah firman Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita dalam setiap rencana ataupun perbuatan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.